bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Oleh anugerah kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya pagi hari ini sungguh-sungguh pujian dan penyembahan kami naik ke tahta-Mu. Setiap kami pribadi lepas pribadi, Engkau menilik hati kami dan kami menyukakan Engkau ya Bapa. Dan waktu ini kami bersatu hati, kami bersepakat, kami memohon Engkau ya Bapa. Kami tahu, kami percaya Bapa hadir tengah-tengah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan saat ini kami mohon Bapa berbicara kepada kami. Bapa berfirman kepada kami. Karena kami membutuhkan firman yang dari Bapa. Firman kehidupan yang memberi kami kemampuan, kekuatan untuk kami hidup dan benar-benar hidup. Berfirmanlah ya Bapa. Kiranya Bapa menaruh perkataan di dalam mulut anak-Mu ini, yang Bapa pakai untuk berkata-kata, menyampaikan isi hati Bapa. Urapi kami semua, tolong kami ya Roh Kudus, agar saat ini kami boleh memahami, boleh mengerti akan isi hati Bapa. Dan kami mau melakukannya di dalam hidup kami. Dalam sisa waktu hidup kami yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Kami akan mengerjakannya dan kami akan melakukannya untuk menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan Bapa berfirman kepada kami semuanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pemberitaan firman Tuhan dengan tema move on. Singkat, move on. Tetapi kata ini dalam beberapa waktu ke depan, Bapak Ibu Saudara, mungkin akan semakin sering kita dengar. Berhubung dengan situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, setelah hampir 1 tahun lamanya, ya, kalau terhitung dari sejak munculnya COVID-19 sudah 1 tahun, sudah ulang tahun katanya, ya, tapi jangan dikasih selamat supaya nggak lama-lama gitu. Hari-hari ini kita sedang memulai vaksinasi. Vaksinasi sudah dimulai dan ke depan akan semakin banyak orang yang akan divaksin. Ya. Dan apabila tidak terjadi efek yang buruk, tidak ada efek yang membahayakan dari vaksinasi yang dilakukan, dan saya kira rasanya tidak. Ya. Mungkin untuk orang-orang tertentu yang memang karena satu dan lain hal kondisi fisik yang khusus, mungkin saja vaksin itu bisa menimbulkan efek yang berlainan. Tapi secara umum saya kira pastilah sudah teruji. Maka dengan keadaan yang begitu, vaksinasi yang terus berjalan, semakin banyak orang divaksin, situasi pasti kemudian akan berangsur-angsur akan mulai membaik. Dan setelah beberapa waktu kemudian, entahkah mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan, orang mulai melihat dan mulai bisa semakin melihat harapan di depan. Setelah 1 tahun terlewati dengan rasa-rasanya
berat sekali. Ya. Dan ketika itu pasti kita akan mulai semakin sering mendengar orang berkata, ayo saatnya kita untuk move on. Saatnya kita untuk move on. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, kita belajar dari sepanjang sejarah dunia ini, sebenarnya dunia kita ini sudah mengalami berbagai macam-macam situasi, keadaan ya, yang buruk, yang membahayakan, bahkan sangat membahayakan. Ya. Perang dunia, gempa bumi, bencana alam, tsunami, gunung meletus. Ya. Ataupun juga virus dan wabah yang sudah beberapa kali dialami oleh dunia ini kan. Ya. Dan kalau kita perhatikan semua situasi dan keadaan-keadaan sulit di atas seperti itu, manusia dengan kemampuannya, dengan kecerdasannya, ya, ternyata sampai hari ini bisa melewatinya. Bisa melewati. Memang Bapak Ibu Saudara, karena semua situasi dan keadaan itu baru menyentuh, baru berakibat buruk, sangat buruk dan bahkan mematikan secara fisik, secara tubuh, secara jasmani. Hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak orang ya, meninggal oleh karena COVID-19. Tetapi sebelumnya juga ada begitu banyak orang juga meninggal oleh karena kanker, serangan jantung, dan lain sebagainya. Semua itu bisa dilewati oleh manusia. Karena baru menyentuh aspek fisik, aspek jasmani kita. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sudah berkata, ketika di dalam Matius 10:28, firman Tuhan berkata, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh. Tetapi yang terutama takutlah kepada Dia yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di neraka. Tapi rasa-rasanya karena sudah berkali-kali manusia itu dalam kehidupannya di dunia ini bisa melewati situasi-situasi dan keadaan yang buruk itu. Ada keangkuhan, ada kecongkakan, ada kesombongan. Sampai-sampai manusia lupa bahwa ada satu hal yang tidak hanya membunuh tubuh, membunuh fisik, tetapi juga membinasakan baik jiwa maupun tubuh, bahkan dikatakan di neraka. Dan tentu ini adalah kalau kita pakai istilah virus, karena kita sedang mengalami virus, maka virus yang satu ini tentulah virus yang jauh lebih menular, jauh lebih berbahaya, jauh lebih mematikan dari apapun juga. Dan virus itu namanya adalah dosa. Tetapi seberapa di antara kita, di antara manusia, bahkan di antara orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mau memberikan perhatian, yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya akan virus yang satu ini.
yang sesungguhnya jauh lebih berbahaya dari apapun juga itu. Nah, maka pagi hari ini Bapak Ibu, di tengah situasi dan keadaan yang saya yakin kata-kata move on itu akan semakin sering kita dengar, saya mau mengingatkan kita semua yang ada di tempat ini, ataupun juga semua nanti yang akan mengikuti ibadah secara online. Mari kita memperhatikan virus yang satu ini. Ya. Karena sesungguhnya, kalau kita melihat mendengar kata move on sebagai sebuah ajakan, ya, kan umumnya begitu, ayo move on dong, gitu ya, sebagai sebuah ajakan untuk kemudian kita itu meninggalkan, ya, situasi keadaan yang buruk, gitu ya, untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik di depan. Maka sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah sejak 2000 tahun yang lalu mengajak kita untuk move on. Tapi mungkin tidak terlalu banyak orang memperhatikan itu dengan sungguh-sungguh. Maka pagi ini mari kita belajar dengan tema move on ini. Kita mau belajar, kita mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan dan mengajak kita semua, orang percaya, umatnya, umat yang mengatakan telah percaya kepadanya, yang diajaknya untuk move on. Tetapi memang sampai hari ini, setelah 2000 tahun berlalu, hanya sedikit orang yang benar-benar bersedia dan mau move on seperti ajakan Tuhan Yesus. Banyak orang yang mengaku sebagai umat percaya, yang mengatakan bahwa dirinya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ternyata ketika Tuhan Yesus mengajak untuk move on, mereka ternyata belum bersedia dan bahkan tidak bersedia untuk move on. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Matius 11, ayatnya yang ke-25. Kita baca dulu, saya tidak membaca dulu ayat-ayatnya, tapi saya ingin kita melihat perikopnya. Bukankah di sana perikopnya merupakan sebuah ajakan? Ajakan juru selamat. Betul? Tuhan Yesus sudah mengajak, dan kemudian tetapi dari ayat ini yang paling terkenal, yang paling sering dikhotbahkan adalah Matius 11 ayat 28 dan 29. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Matius 11, 28, 29 ini yang paling sering dikhotbahkan dari sebuah perikop yang berjudul Ajakan Juru Selamat. Marilah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat ini sudah sangat sering dan bahkan menjadi ayat emas banyak orang percaya. Tapi sayangnya, kekristenan yang sudah mengalami degradasi sekian lamanya, sekian ratus tahun, bahkan ribuan, mengajarkan ayat-ayat ini tidak tepat. Kalau tidak boleh dikatakan sebagai seringkali salah. Karena ketika memahami tentang kelegaan, tentang ketenangan,
Maka banyak pembicara lebih memahami itu sebagai ketenangan karena Tuhan menolong, Tuhan mencukupkan, Tuhan memenuhi, memberi jalan keluar, Tuhan menyembuhkan. Dan itu memunculkan atau membuat kita manusia menjadi tenang. Padahal bukan itu maksudnya. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu perhentian, anapauso. Berhentilah kepadaku. Maka jiwamu akan mendapatkan perhentian yang tenang. Dan kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan ini, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya dalam pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus berikan, beberapa kali, bahkan berkali-kali Tuhan Yesus menyampaikan, ayo move on dari dunia ini. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini sekali waktu nanti akan menjadi neraka. Ayo move on. Aku sudah memberikan vaksinnya. Dengan darahku yang tercurah di atas kayu salib. Dengan tubuhku. Kalau kamu mau minum darahku dan makan tubuhku. Itu adalah vaksin untuk dosa. Dan bahkan aku telah pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dunia yang saat ini ada akan hancur, tetapi aku menyediakan langit dan bumi yang baru. Ayo move on. Tetapi tidak banyak. Dan salah satu yang tidak banyak itu, yang sungguh-sungguh mau memenuhi panggilan, ajakan daripada Sang Juru Selamat, adalah Rasul Paulus. Bagaimana cara hidup dan kehidupan Rasul Paulus menampilkan satu sosok contoh teladan seorang pengikut Kristus yang benar, yang sungguh-sungguh bersedia memenuhi ajakan Tuhan Yesus itu untuk move on. Maka pagi hari ini kita mau melihat apa yang ditulis oleh sang rasul ini di dalam surat-suratnya, yang beberapa kali dengan tegas Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku. Jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus, katanya. Rasul Paulus yang dijuluki sebagai seorang rasul yang eskatomania. Yang hidupnya sungguh-sungguh benar-benar sudah move on dari dunia ini. Dan sungguh-sungguh ia merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sampai-sampai ia dijuluki tadi itu eskatomania. Orang yang maniak untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dari surat-surat yang ditulisnya di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara, kita dapat membaca kehidupan dan kita bisa merasakan betapa kerinduan Rasul Paulus untuk bertemu dengan Tuhannya. Kalau kita membaca di dalam Filipi 3, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari sang rasul ini. Filipi 3 ayatnya yang ke-7 sampai ke-21. Kita bisa di sana membaca dan merasakan betapa Rasul Paulus menginginkan dengan sangat rindu kedatangan Tuhan. Betapa ia merindukan untuk memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan kemudian ia dapat tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8.
Filipi 3 ayat 7 dan 8. Di sana dia berkata, luar biasa. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sang Rasul sungguh-sungguh bersedia move on, menggenapi panggilan Sang Juru Selamat untuk hanya memperoleh Kristus. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Milikilah aku saja. Dan Rasul Paulus katakan, seorang anggota Sanhedrin dengan segala fasilitas, dengan segala keuntungan, sebagai ahli Taurat bahkan anggota Sanhedrin yang terkemuka. Dia tinggalkan dan bahkan dia katakan, semua yang dulu merupakan keuntungan itu kuanggap rugi. Bahkan segala sesuatu itu kuanggap rugi karena Kristus. Dan aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, inilah contoh daripada pengikut Kristus yang benar. Tapi sejujurnya sudah terlalu lama gereja itu tertidur, tidak memberitakan dan tidak mengajarkan hal yang seharusnya diajarkan kepada umat Tuhan. Gereja sibuk dengan berbagai-bagai acara, kegiatan yang memang mungkin menarik secara manusia. Tetapi tidak mengajarkan apa yang seharusnya diajarkan. Yang Tuhan Yesus mau untuk diajarkan kepada para pengikut-pengikut Kristus. Gereja dengan segala kesibukan-kesibukannya ternyata seringkali kemudian mengajarkan Injil yang sebenarnya bukanlah Injil. Injil yang hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani. Yang hanya kemudian membawa orang-orang percaya untuk datang kepada Yesus meminta-minta mujizat dan kesembuhan. Meminta untuk diberkati. Maka tentu saja umat percaya tidak akan pernah berpikir untuk move on. Lawang yang diajarkan Injil yang benar saja belum tentu bersedia untuk move on kok. Apalagi kalau yang diajarkan Injil yang salah. Injil yang benar saja diajarkan belum tentu bersedia untuk move on. Karena kalau orang mau move on itu, maka orang itu kemudian sudah mulai menyadari dan kemudian mulai melihat ada pengharapan yang lebih baik, baru dia akan mulai move on. Tetapi kalau kemudian dia belum melihat itu, gak bakalan dia mau move on. Apalagi kalau kita berbicara tentang eternity, kekekalan yang tidak kelihatan. Kalau uang 1 miliar kelihatan, kekekalan gak kelihatan. Bukan hal yang mudah. Maka sekalipun sudah mengajarkan Injil yang benar saja, masih banyak orang yang belum tentu mau move on. Apalagi kalau mereka memang sudah hari-harinya terikat dan terbelenggu sekian lamanya dengan berbagai-bagai kenyamanan dunia ini.
Bahkan sudah tidak lagi merasa mereka terikat atau terbelenggu. Karena apa? Karena nggak ada yang mengikat saya, nggak ada yang membelenggu saya malah menikmatinya. Dan mereka jiwanya sudah kemudian menjadi klop, menjadi selaras, menjadi seirama dengan kenyamanan-kenyamanan dunia ini. Nggak merasa terikat, nggak merasa terbelenggu. Malah merasa menikmati. Nah, tentu ya hal yang demikian tidak mungkin akan bisa move on, Bapak Ibu Saudara. Catatan Alkitab saja sudah membuktikan bahwa tidak mudah orang untuk move on. Dalam perjanjian lama, kita melihat bangsa Israel yang sekian ratus tahun lamanya menjadi budak di Mesir. Ketika kemudian diajak untuk move on oleh Tuhan. Sudah jelas-jelas mereka budak, terikat, terbelenggu. Tapi karena sekian waktu lamanya berlangsung, mereka nyaman tuh. Nggak mau tuh diajak move on. Buktinya dari sekian juta yang keluar, hanya 2 yang masuk tanah perjanjian. Semuanya yang lain mati di padang gurun. Dan Alkitab mencatat, Rasul Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus 10. Peringatan supaya kita tidak seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Yang tidak mau move on. Mereka masih mengingat tentang bawang putih, bawang merah, dan segala macam yang ada di Mesir. Sekalipun Allah, tangan Allah yang Maha Kuasa itu sudah membawa mereka untuk membebaskan mereka. Ada lagi satu contoh di dalam perjanjian lama bagaimana seseorang tidak mau move on. Dan Tuhan Yesus sendiri memperingatkan itu. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan seperti istri Lot. Sudah jelas Sodom dan Gomora itu akan dihujani, dihancur leburkan dengan api belerang. Dan ada malaikat Tuhan yang sudah dikirimkan untuk menyelamatkan keluarga Lot. Lot, istri dan menantunya dan anaknya. Toh tetap juga keterikatan kepada kenyamanan dan kenikmatan yang sudah sekian lama dinikmati, yang sudah tidak lagi dirasakan sebagai sebuah ikatan, sudah menjadi sebuah kenikmatan itu, membuat istri Lot menoleh ke belakang, tidak bersedia untuk move on. Sekalipun sudah digeret, ditarik oleh malaikat pun tetap tidak bersedia untuk move on. Dan akhirnya menjadi tiang garam. Apa yang ditulis di dalam Alkitab ini menjadi peringatan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara. Perjanjian baru juga mencatat bagaimana seorang Yudas Iskariot yang sudah 3 tahun lamanya bersama-sama dengan sang guru agung, toh tidak juga bisa move on. Para murid yang lain, apakah mereka sudah bisa move on? Belum. Sampai tibanya hari pencurahan Roh Kudus, baru kemudian mereka bisa move on. Rasul Petrus yang dengan gagah perkasa berkata, mengasihi Tuhan, toh lari dan menyembunyikan diri ketika Tuhan Yesus ditangkap. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, sang rasul ini dengan gagah berani juga kemudian berkhotbah di hadapan orang Israel. Yesus yang kau salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu sebagai orang percaya? Setelah 2000 tahun berlalu. Roh Kudus bukan cuma dicurahkan, bahkan sudah dimeteraikan di dalam hidup kita.
Maka seharusnya kalau kita sungguh-sungguh mau memperhatikan ajakan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Matius 11 tadi ayat 25 sampai 30. Maka tidak ada alasan sedikit pun kita untuk tidak move on dari dunia ini. Kalau masih ada di antara kita yang tidak move on, maka pastilah hidup kita sudah terikat, terbelenggu, bahkan sudah menikmati dunia ini. Kalau kita mengatakan bahwa kita percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia sudah mati, mencurahkan darahnya dan memberikan tubuhnya, nyawanya, menjadi vaksin bagi dosa kita. Bahwa Ia telah naik ke surga dan menyediakan tempat yang baru bagi kita. Dan Ia mengajak kita untuk ke sana, tapi kita tidak bersedia. Maka pasti ada yang salah dengan kita. Jangan-jangan memang kita bukan Kristen. Karena Kristen itu kan sesungguhnya seperti Kristus kan? Maka jangan-jangan kita bukan Kristen. Kalau kita tidak mau. Oh, saya cuma beragama Kristen, Pak. Ya mungkin. Karena setelah lewat sekian 2000 tahun lamanya, kekristenan sudah bermutasi, berubah bentuk, menjadi agama Kristen. Maka kalau cuma sekedar agama, ya pastilah tidak akan pernah bersedia orang-orang tersebut untuk move on. Dan kalau hanya orang-orang beragama Kristen saja, Bapak Ibu Saudara, iblis itu tidak pernah keberatan, tidak pernah mempermasalahkan orang-orang hanya beragama Kristen. Karena iblis tahu, kalau orang-orang tersebut hanya beragama Kristen, mereka tidak akan pernah menanggapi ajakan Tuhan Yesus untuk move on dari dunia ini. Mereka pasti tidak akan selalu ingin menikmati gemerlap dunia yang iblis tawarkan, yang iblis umpankan. Tetapi kalau ada orang-orang Kristen yang mau move on, yang mau memindahkan hatinya ke surga, maka iblis akan dengan keras berjuang, berusaha untuk menghalangi orang-orang tersebut supaya tidak move on dari dunia ini, supaya mereka itu tetap bersama-sama dengan dia ketika dunia ini menjadi neraka. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita pagi hari ini mau melihat bagaimana Rasul Paulus, kita mau meneladani dia. Kalau Rasul Paulus berkata, teladanilah aku, ikutlah teladanku, jadilah seperti aku. Sebagaimana aku menjadi pengikut Kristus. Maka kita mau melihat pagi hari ini. Apa sih yang Rasul Paulus lakukan? Selain tadi yang sudah kita baca di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Menganggap semuanya itu kerugian, sampah. Kita buka di dalam Filipi 3 ayat 13-14 Bapak Ibu Saudara. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Alkitab New Living Translation menerjemahkan ini dengan kata-kata yang saya suka. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead, yang ada di depan. I press on to reach the end of the race. I press on. Aku memaksa diriku untuk sampai kepada akhir daripada perjuangan ini. And receive the heavenly prize for which God through Christ Jesus is calling us. Inilah yang harus kita lakukan. Dunia ini tidak akan semakin membaik. Vaksin boleh ditemukan dan sebentar lagi kita akan mendengar banyak orang mengatakan ayo move on. Tetapi dunia ini akan kembali dihadiri dengan berbagai-bagai virus yang lebih jahat, lebih mematikan. Akan diguncang dengan bencana-bencana alam yang lebih hebat lagi. Karena memang firman Tuhan di dalam Alkitab sudah mengatakannya. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bumi ini, dunia ini akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Kok bisa loh ya? Pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, pengajar-pengajar masih terus meninabobokkan jemaatnya dengan berkat-berkat jasmani dan bukan bersiap-siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka itu di tempat ini kita harus selalu belajar, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita sungguh-sungguh mau menyiapkan hidup kita untuk kekekalan. Menyiapkan hidup untuk kekekalan bukan berarti kemudian kita melalaikan tanggung jawab hidup kita sementara kita hidup di dunia ini. Bukan. Tetapi sementara kita tetap bertanggung jawab menyelesaikan hidup kita di dunia ini. Kita tidak pernah melupakan. Bahkan kita selalu senantiasa fokus kita adalah kepada kekekalan itu. Karena kita tahu, kalaupun kita mendapatkan masalah, kalaupun kita sakit, kalaupun kita mungkin mengalami kegagalan, semuanya itu juga akan berakhir. Mau kita gagal, kemudian kita mendapatkan jalan keluar, atau ketika kita sakit, kemudian kita dapat mujizat. Kita mungkin dulunya tidak punya uang, kemudian bisa berhasil punya banyak uang. Semuanya itu akan selesai di liang kubur. Tetapi setelah tubuh kita ada di liang kubur, ada jiwa kita, ada roh kita yang masih hidup yang akan menuju kekekalan. Ini yang kita tidak boleh lupa. Kalaupun kita sehat, kalaupun kita tidak punya masalah, kalaupun uang kita banyak, kita juga selalu akan ingat terus bahwa semua itu akan kita tinggalkan. Semua itu akan berakhir. Maka kita akan bisa menggunakan kesehatan, keberhasilan kita, berkat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi bekal kekekalan kita. Uang kita mungkin tidak bawa, tetapi apa yang kita lakukan dengan uang itu ketika kita menolong orang, ketika kita memberkati orang yang membutuhkan, ketika kita
ikut memikul beban orang lain, ketika kita ikut untuk kemudian bagaimana memberikan kepada gereja yang memperhatikan jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa, maka uang yang tidak bisa kita dalam kekekalan itu, tetapi melalui uang itu kita bisa mengkonversinya menjadi bekal kekekalan kita. Demikian juga dengan keberhasilan-keberhasilan kita yang lain, dalam bidang-bidang yang lain. Bisa kita konversi ketika kita mengasihi sesama kita. Tetapi kalau kita hanya terus fokus untuk menikmati semua hal yang jasmani itu, dan melupakan kekekalan, maka hidup kita akan berakhir di liang kubur. Selesai di sana. Bukan cuma tubuh kita yang mati, tetapi jiwa kita pun juga akan binasa di neraka. Ada satu lagu Bapak Ibu, yang syairnya saya suka. Penulis atau pengarang lagu ini sudah berpulang ke surga. Tapi kalau kita mau menghayati lagu ini dan belajar kebenaran yang benar, maka lagu ini sungguh menjadi berkat. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubah seluruh hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu Saudara, lagu ini dimaksudkan bukan kemudian mengalami kedamaian, Tuhan Yesus jamah, kemudian kita itu mengalami kenikmatan di dunia ini. Bukan itu yang dimaksudkan sebenarnya oleh lagu ini. Lagu ini berbicara tentang dosa yang Yesus selesaikan. Dan hanya dengan di dalam Yesus saja, baru kita akan, ketika dosa ini selesai, dan kita mau datang kepada Dia memenuhi panggilannya, kita akan memperolehkan damai yang sejati. Maka lagu ini, meskipun syair awalnya tidak terlalu familiar, tapi syair itu bagus. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubah seluruh hidupku. Barulah kemudian Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Damai yang Tuhan Yesus berikan tidak sama dengan dunia ini. Damai yang melampaui akal. Sukacita yang tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Maka itu Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, mari kita pulang dari tempat ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita mau sungguh-sungguh memperhatikan
dan mencontoh apa yang sudah Rasul Paulus kerjakan dan lakukan di dalam hidup. Mari kita sungguh-sungguh mau melupakan apa yang di belakang kita. Kita mau mengarahkan diri apa yang ada di hadapan kita, yaitu kekekalan itu. Karena kita menyadari bahwa diri kita ini kekal adanya. Allah sudah memeteraikan kita dengan Roh Kudus-Nya. Kita bisa memenuhi panggilan Allah ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus-Nya menolong kita. Maka kita bisa berlari-lari sebagai bentuk perjuangan kita untuk datang kepada Yesus. Hanya mau memiliki, memperoleh Kristus saja. Memenuhi panggilan surgawinya. Hanya mau melihat perkara-perkara yang di atas. Memikirkan perkara-perkara yang di atas seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 itu. Sungguh-sungguh kita mau. Karena Tuhan Yesus pun berkata, jangan kumpulkan harta di surga, di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusakannya. Kumpulkanlah harta di surga. Mengapa kita tidak mulai sekarang, mulai hari ini, kita sungguh-sungguh mengisi hari-hari hidup kita dengan benar-benar memindahkan hati kita. Kita move on. Kita memindahkan hati kita ke surga. Kita mau mengumpulkan harta di surga. Toh tetap saja sekalipun kita sudah memindahkan harta di surga, kita masih bisa kok menikmati. Tidak dilarang kok kita punya uang banyak. Tidak dilarang juga kita naik mobil. Tidak dilarang juga kita punya rumah yang bagus. Tetapi kita tahu, hati kita sudah tidak ada di situ. Kita sudah tahu bahwa kita akan pulang ke surga. Bukankah itu menjadi lebih ringan buat kita ketika sekali waktu kelak kita kemudian meninggal? Kita dengan lebih mudah untuk melepas itu semua. Karena memang hati kita sudah tidak di situ. Betapa beratnya, betapa tragisnya orang-orang yang menggenggam erat-erat semuanya itu. Dan ketika dia meninggal, sulit baginya untuk bisa melepas semuanya itu. Maka ayo, pagi hari ini saya mengajak semuanya kita, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita move on. Ayo kita memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan sudah mengajak kita. Ajakan Sang Juru Selamat di dalam Matius 11 tadi. Untuk kita hanya memperoleh Dia. Untuk kita datang kepadanya. Belajar cara hidupnya, mengikuti jejaknya, dan hanya di dalam Yesus saja kita akan memperoleh perhentian, kita akan memperoleh ketenangan yang sejati. Hanya di dalam Yesus. Dan Rasul Paulus sudah menjadi contoh, sudah menjadi teladan bagi kita juga semuanya. Bagaimana dia meninggalkan semuanya supaya memiliki Kristus. Supaya memperoleh Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semasa berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, kita katakan.
jamah setiap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi kita katakan, Dia jamah segenap hidupku, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bapa, pagi hari ini, biarlah kami semuanya tidak ada yang terkecuali satupun, baik kami yang di tempat ini maupun kami yang melihat mengikuti secara online. Biarlah kami semuanya beroleh jamahan yang daripadamu, ya Bapa. Kalau selama ini hati kami masih keras, hidup kami masih terus kami menggunakan waktu-waktu dengan sia-sia. Tapi biarlah saat ini Bapa, dalam kasih dan kemurahan-Mu yang besar, jamah kami semuanya. Jamah semua kami yang ada di sini dan yang ada di rumah. Kami membutuhkan jamahan. Kami mau sungguh-sungguh dicelikkan oleh firman-Mu yang kami dengar, ya Bapa. Mulai saat ini kami mau sungguh-sungguh memperhatikan dan bersedia untuk mengikuti ajakan Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu sudah mengajak untuk supaya kami pengikut-pengikut Kristus memindahkan hati kami ke surga. Kami move on dari dunia yang akan hancur ini. Bapa, biarlah kiranya saat ini dalam jamahan kuasa-Mu, hati kami diubahkan. Kami sungguh-sungguh memiliki hati yang baru di hadapan-Mu. Hati yang senantiasa sadar dan mengerti akan kekekalan yang Engkau sediakan bagi kami di surga kekal. Engkau yang merindukan kami untuk kami tinggal bersama-sama dengan-Mu. Bapa, biarlah kiranya hati kami saat ini sungguh-sungguh menyadari akan hal ini. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami. Bapa di surga, Engkau yang maha baik, Engkau yang bertahta di surga, yang kami sembah, yang kami agungkan dan muliakan. Bapa, kami mohon, kiranya saat ini ketika kami mengangkat tangan kami, Bapa memberkati kami dengan berkat kekal yang dari surga turun atas kami semuanya. Berkat jasmani dan berkat rohani. Cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Saat ini kami terima dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan pengucapan syukur. Kami menerima berkat kekal yang dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.